Hai guys, perkenalkan saya Teguh dari Telabs ID. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai beberapa fitur yang ada pada Laravel 8. Nah, pada video kali ini kita akan mempersiapkan tools apa aja sih yang akan dibutuhkan agar bisa menggunakan Laravel versi 8 dan fitur-fitur lainnya. Pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Sebelum memulai videonya, pastikan teman-teman sudah cuci tangan terlebih dahulu ya. So, let's get started. Oke guys, hal yang perlu kita siapkan yang pertama adalah kita membutuhkan versi PHP yang berada di 7.3. Nah, kita perlu menginstal PHP-nya dulu nih, karena di Laravel 8 itu menggunakan versi PHP-nya versi 7.3. Nah, biasanya PHP ini sudah disiapkan bersama server development-nya sendiri. Karena kita akan menggunakan framework PHP, yaitu framework Laravel, otomatis kita membutuhkan bahasa pemrograman PHP yang ada di komputer kita. Kita harus menginstalnya ya. Karena PHP ini adalah server side, otomatis kita membutuhkan yang namanya server development. Ya, kita juga harus menginstal server development kita di komputer kita sendiri. Ini ada 4 server development. Yang pertama ada XAMPP. XAMPP X itu biasanya cross platform ya. Bisa digunakan oleh operating system apapun, bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac juga. Yang kedua ada WAM atau Windows, Apache, MySQL dan PHP. Terus yang selanjutnya ada LAM. LAM itu digunakan biasanya untuk Linux. Yang terakhir ada MAM. MAM ini digunakan oleh macOS ya. Pengguna iOS itu biasanya menggunakan MAM. Biasanya di server ini menyediakan satu folder untuk meletakkan project kita. Biasanya kalau teman-teman pakai XAMPP di htdocs ya. Oke, yang selanjutnya kita perlu menginstal Composer. Nah, perlu teman-teman ketahui, Composer ini adalah tools dependency, atau ketika kita membuat sebuah project PHP, lalu project kita itu membutuhkan sesuatu yang mana bisa diambil dari source code orang lain gitu. Composer ini tugasnya untuk menghubungkan project kita dengan source code yang ada pada orang lain gitu ya. Lebih tepatnya sih menjembatani antara project kita dan bantuan atau library yang lain gitu. Nah, hanya Composer ini perlu diinstal untuk menginstal package-package yang ada di Laravel gitu ya. Yang selanjutnya adalah text editor. Nah di sini saya merekomendasikan ada Atom, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text. Nanti kedepannya saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kalau misalnya teman-teman punya text editor yang lain, mangga silahkan dipakai aja, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya database. Nanti kita juga akan berhubungan dengan database. Database itu adalah untuk penyimpanan data nanti, data aplikasi kita, data user dan lain sebagainya, itu kita simpan dalam database. Database itu ada banyak. Yang ingin kita gunakan pada kali ini adalah MySQL. Database ini biasanya sudah include di server development tadi, XAMPP, terus di WAM, di LAM, di MAM juga udah ada. Oke, yang selanjutnya adalah Node.js. Sebenarnya Node.js ini sama seperti Composer, akan tetapi kalau Composer itu digunakan untuk platform atau bahasa pemrograman PHP, kalau Node.js ini biasanya untuk JavaScript ya, backend pada JavaScript, karena Laravel juga nantinya menggunakan package manajernya Node.js, yaitu npm ya. Terus yang selanjutnya ya nggak ketinggalan browser kesayangan kita, yaitu Google Chrome dan Firefox. Untuk keduanya silahkan kalian pilih salah satu aja. Kalau misalnya teman-teman mempunyai browser yang lain, nggak apa-apa, silahkan pakai aja. Untuk rekomendasinya sih saya merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome atau Firefox ya gitu ya teman-temannya. Nah, langsung aja kita install satu-satu nih. Mulai dari PHP. PHP itu udah di-include di server ya, jadi kita install servernya aja. Kali ini saya menggunakan XAMPP ya, karena platform bisa digunakan di manapun, bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di MAM. Langsung aja kita ke websitenya, kita download. Nah, ini XAMPP. Nah, ini pastikan
kalian download XAMPP-nya itu jangan di bawah versi PHP 7.3 ya. Karena kalau misalnya teman-teman install XAMPP-nya yang versi di bawah 7.3 itu Laravel-nya nggak bisa jalan nantinya. Karena requirement Laravel itu di Laravel 8 itu requirement-nya ada di versi PHP 7.3 gitu ya. Nah ini 72, 73 kita pilih yang ini ya. Kalau teman-teman pilih 74 juga nggak apa-apa, PHP 8 juga nggak apa-apa gitu ya. Minimal kita harus install PHP 7.3, download aja. Nah karena saya udah download jadi nggak perlu download ulang. Terus yang kedua ada Composer ya. Yang kedua tadi Composer adalah package dependency atau tools dependency yang digunakan oleh pemrograman PHP. Di video kali ini Composer berada di versi 2 ya. Mungkin kalau teman-teman kedepannya nanti ada versi terbarunya, pakai aja versi terbarunya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga udah nginstal Composer di sini. Ini XAMPP-nya, Composer-nya udah ada. Terus yang selanjutnya Node.js ya. Nah, untuk Node.js saya sarankan pilih yang versi 12 ya. Versi 12.18 gitu kalau nggak salah. Karena ada beberapa kasus yang kalau misalnya pakai Node 14 itu akan ada warning previous release. Nah, kita pilih yang nomor Node.js 12 aja nih di bawah. Kita cari aja Node.js versi 12. Nah, 12 ini aja deh. 12.18.2 ya. Ini download. Nah, ini di sini ada pilihan nih. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows itu pilih yang ini aja ya, yang .msi ini. Karena itu installer. Kalau Windowsnya pakai 32 bit, pilih yang x86. Kalau yang 64 bit, pilih yang 64 ya, x64 gitu ya. Nah, udah ke download. Terus yang selanjutnya adalah text editor. Text editornya nanti kita pakai itu adalah Visual Studio ya, VS Code. Kalian download aja sendiri masing-masing terus langsung diinstal. Tahapannya adalah install ini dulu ya, install XAMPP dulu, baru Composer, baru Node.js, baru ini Visual Studio. Ini download aja, download di sini. Ditunggu aja, sambil nunggu kita install satu-satu aja ya. XAMPP dulu. Untuk pilihannya, pilih aja semua nggak masalah. PHP MyAdmin jangan lupa di include ya. MySQL, terus yang penting MySQL sama PHP MyAdmin di checklist. Karena saya udah punya folder XAMPP, jadi saya akan buat folder XAMPP 73 karena PHP-nya versi 73 ya. Oke, di next aja, next. Nanti video ini kita cepetin aja biar cepet selesai ya. Ini tinggal nunggu aja. Oke, XAMPP-nya sudah selesai kita install. Tinggal finish aja. Nanti biarkan XAMPP-nya jalan di background ya. Nah, ini udah muncul. Nah, kita punya
Apache Server, lalu MySQL Database, FileZilla, Mercury, Tomcat. Yang dibutuhkan nanti Apache sama MySQL aja sih sebenarnya ya. Nah, kita bisa jalankan Apache-nya dulu ya. Kita low access aja. Kalau misalnya ada Windows Security ya, kita tes di browser ya. Kita ketikkan localhost. Kalau sudah muncul seperti ini, XAMPP, Apache, MariaDB, PHP Pro itu udah berhasil ya instalasinya. Sini dia ngasih tahu welcome to XAMPP, Windows, PHP-nya 7.3 gitu ya. Jangan lupa ini PHP-nya 7.3 ya, nggak boleh di bawah versi itu karena kita pengen menggunakan Laravel versi 8. Oke, lanjut ke selanjutnya, instalasi selanjutnya yaitu Composer. Nah, kenapa saya merekomendasikan download XAMPP dan install XAMPP terlebih dahulu? Di Composer nanti instalasi Composer itu nanti minta PHP, minta versi PHP-nya gitu. Karena PHP itu udah dibawakan sama XAMPP, jadi dia nanti otomatis nah ini merujuk ke sini. Jadi nanti XAMPP php.exe gitu ya. Kalau misalnya belum download XAMPP dan belum ada PHP-nya, di sini nggak ada pilihannya nanti. Gitu ya teman-teman ya. Langsung next aja. Next aja. Oke. Komposernya udah selesai, finish. Lalu kita install Node.js ya. Node.js versi 12.18. Karena saya udah nginstal, jadi ada warning kayak gini ya. Kalau teman-teman yang belum install, tinggal di next aja. Nanti juga bakalan berjalan instalasinya. Kalau udah kita tekan Windows R ya, Windows R, terus ketikkan cmd seperti ini. Kita cek PHP-nya. PHP minv, apakah sudah benar? Nah, PHP-nya udah ya. PHP-nya berada di 7.3. Kita cek node-nya, node minv. Apakah udah keinstall? Nah, node-nya ini versi 12.18. Lalu yang terakhir adalah npm. Composer dulu ya, Composer minv. Nah, komposernya udah ada nih, komposernya udah keinstall. Komposernya berada di versi 2.0.8 ya. Terus yang terakhir adalah npm, karena nanti npm ini dipakai untuk instalasi Tailwind di Laravel ya. npm minv. npm ini Node Package Manager itu udah include di sini ya, di Node ya. Ketika kalian menginstal Node.js di sini nanti sudah include dengan npm-nya gitu. Kalau udah semua, VS Code install VS Code sendiri-sendiri aja, tinggal next aja karena saya udah ada Node Visual Studio Code. Jadi saya tidak perlu install. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Teguh dari T-Labs ID. See you on the next video.